Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Janitra Rafa, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya ingin memenuhi tugas UAS Tafsir Jalalain dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Kyai Haji Didin Hafiduddin MSc. Tugas Tafsir Jalalain ini dari surah An-Nisa ayat 148 sampai dengan Al-Maidah ayat 10. Bismillah. La yuhibbullahu al-jahra bisu minal qawli. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang. Min ahadin ay yu'aqibu alaihi. Dari siapapun juga. Artinya, dia pastilah akan memberinya hukuman. Illa man dulima. Kecuali dari orang yang dianiaya. Fala yu'akhiduhu bil jahri bi anni yukhbaru an dhulimahu wa yada'u alaihi. Sehingga apabila dia mengucapkan secara terus terang misalnya tentang keaniayaan yang dideritanya sehingga ia mendoakan si pelakunya, maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah. Wa kana Allahu sami'an, dan Allah Maha mendengar. Lima yuqal, apa-apa yang diucapkan. Aliman, lagi Maha mengetahui. Bima yaf'al, apa yang diperbuat. In tubadu, jika kamu melahirkan. Tadharu, atau memperlihatkan. Khairan, suatu kebaikan. Min a'malil bari, diantara perbuatan-perbuatan baik. Au tukhfu, atau menyembunyikannya. Ta'maluhu sirwan, artinya melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Au ta'fu an su'in, atau memaafkan sesuatu kesalahan. Zalimu, atau keaniayaan orang lain. Fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya dan bermaksud akan membeda-bedakan di antara Allah dengan rasul-rasulnya, yakni bi an yu'minu bihi dunahum, dengan beriman kepadanya serta kafir terhadap mereka. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian minar rusul, di antara rasul-rasul itu. Wa nakfuru bi ba'din, dan kami kafir terhadap yang lain. Minhum, dari mereka. Wa yuriduna ay yattakhidu baina dzalik, serta bermaksud hendak mengambil di antara demikian. Al-kufru wal iman, maksudnya di antara kufur dan iman. Sabila, jalan. Tariqan yadhabuna ilaihi, yang akan mereka tempuh. Ulaika humul kafiruna haqqo, mereka orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Masdar maukid matmuna al-jumlah qablahu. Haqqon adalah masdar yang memperkuat isi kalimat sebelumnya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Artinya itu ihanatu wa huwa adzaban nar, artinya azab neraka. Walladzina amanu billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kulluhum, artinya semua mereka. Walam yufarriqu baina ahadim minhum ulaika saufa, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka kelak Allah akan memberikan kepada mereka bin nuni wal ya, dengan memakai nun atau ya. Fayuwaffiyahum
ujurahum, pahala mereka, sawabi a'malum, artinya pahala amal perbuatan mereka. Wa kana Allahu ghafuran, dan Allah Maha Pengampun, li auliyaihi, bagi kekasih-kekasihnya, rahiman, lagi Maha Penyayang, bi ahli ta'atihi, kepada ahli taatnya. Yas'aluka, Ahli kitab meminta kepada Hai Muhammad, ya Muhammad, ahlul kitab al-Yahud, hai Muhammad, maksudnya orang-orang Yahudi, antunazzila alaihim kitaban minas sama'i, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit, jumlatan kama anzalallahu ala Musa ta'nata fa inistakbarta dalik, maksudnya sekaligus seperti pernah diturunkannya kepada Musa, guna mempersulit permintaan itu. Faqad sa'alu ay abahum Musa akbaru a'idama min dzalika faqalu arinallahu jahra ayanan fa akhadathum as-sa'iqatu al-maut iqaban lahum bidulmihim haitsu ta'natu fis-su'al thumma takhadul ijlah ilahan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat al-mu'jizat ala dhahira alaihim haitsu amarahum biqatli anfusihim taubatan fa ata'u, dan sekiranya menurut kamu itu berat, maka sesungguhnya mereka telah pernah meminta, maksudnya nenek moyang mereka, kepada Musa lebih besar dari itu. Kata mereka, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas atau nyata. Maka mereka disambar oleh petir, artinya maut sebagai hukuman bagi mereka disebabkan keaniayaan mereka, yakni meminta barang yang sulit. Kemudian mereka mengambil anak sapi sebagai Tuhan setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, artinya mukjizat atas kekuasaan Allah. Maka kami memaafkan mereka dari hal yang demikian, dan kami basmi mereka secara tuntas, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka, hingga sewaktu mereka disuruh membunuh diri mereka guna bertobat, mereka pun menurutinya dengan patuh. Warafa'na fawqahum tur, dan kami angkat ke atas kepada mereka Tur, al-jabal, nama sebuah bukit, bimi sakihim, fis sabti, pada hari Sabtu, Bastiat al-haitani fihi, dengan menangkap ikan padanya. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah menerima perjanjian erat dari mereka. Ala dzalika fan kudu, mengenai hal itu tetapi mereka melanggarnya. Fabima naqdihim, maka disebabkan mereka melanggar, mazaidatan walba bisababi yati muta'alliqati bimah duf ay la'nahum bisababin naqdihim, merupakan tambahan. Sababiyah berkaitan dengan yang dibuang, yang maksudnya kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar. Mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'i bighairi haqqi wa qawlihim, perjanjian mereka dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kata mereka bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qulubuna gulf, hati kami tertutup, la ta'i kalamaka, tak dapat mendengar apa yang kamu katakan, bal toba khatamun Allahu alaiha bikufrihim fala ta'i wa don fala yu'minu illa qalila. Minhum ka'budullah bin salam wa ashabihi, bahkan Allah telah menguji hati mereka itu disebabkan kekafiran mereka,
hingga tak dapat mendengarkan nasihat dan pelajaran. Oleh karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Wa bi kufrihim thaniyan bi Isa wa karir alba lil fasli bainahu wa bain ma utifa alaihi wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima haitsu rumauha bizina, dan karena kekafiran mereka buat kedua kalinya, yakni terhadap Isa, dan diulang-ulang menyebutkannya untuk memisah di antaranya dengan tempat mengatofkannya, dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar, di mana mereka menuduhnya berbuat zina. Wa qaulihim muftakhirin inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah fi za'amhum ayyu bimajmu' dzalik adabnahum qala ta'ala takdiban lahum wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Al-maktul wal maslub wa huwa sahibuhum bi Isa ay al-killahu alaihi syabahuhu fadunuhu iyahu wa innal ladhi nakhtalafu fi ayu fi Isa la fi syakkim minhu min qatalu haitsu qala ba'du lima ra'au wil maktul al wajhi wajhu Isa wal jasadu laysa bi jasadu falaysa bihi wa qala akharun bal huwa ma lahum biqataluhu min ilmin illat tiba'adhanni istisna munqata' ay lakin yattabi'una fi dhanni dhanil ladhi takhayyalu wa ma qataluhu yaqinan hal muakkidah lana fil qatli, serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, utusan Allah, yakni menurut dugaan dan pengakuan mereka. Artinya disebabkan semua itu kami siksa mereka, dan Allah berfirman menolak pengakuan mereka telah membunuhnya itu, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Isa, hingga mereka kira Nabi Isa sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang selisih paham padanya, maksudnya pada Isa, sesungguhnya dalam keraguan-keraguan terhadapnya, itu terhadap pembunuhan itu, agar terlihat orang yang dibunuh itu. Sebagian mereka berkata mukanya seperti muka Isa, tetapi tubuhnya lain, jadi sebenarnya bukan dia. Dan kata sebagian pula, memang dia itu Isa, mereka tidak mempunyai terhadapnya. Maksudnya itu pembunuhan itu keyakinan kecuali mengikuti prasangka belaka, disebut sebagai istisna mengikuti, artinya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan hasil hayal atau lamunan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa, menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Isa itu. Bal rafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan fi makalahu hakiman fi sun'ihi. Tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya.
Wa in ma min ahlil kitabi ahadun illa la yu'minanna bihi bisa qabla mautihi ahlul kitabi hina yu'ayin malaikatu al maut fala yanfa'uhu imanahu aw qabla maut Isa lima yunazzilu qoribas sa'ata kama warda fi hadis wa yawmal qiyamati yakun Isa alaihim syahida bima fa'alu lima ba'atha ilaihim bu'itha ilaihim. Dan tidak ada di antara ahli kitab seorang pun kecuali akan beriman kepadanya, yakin kepada Isa sebelum meninggalkannya. Yakin kepada Isa sebelum meninggalnya. Artinya sebelum ahli kitab itu meninggal di waktu ia melihat malaikat maut, tetapi keimanannya itu sudah tidak berguna lagi, atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Dan pada hari kiamat itu ia, yakni Isa, akan menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka lakukan sewaktu ia diutus kepada mereka dahulu. Fabidulmin fabisababin dulmin minalladina hadu humul yahud haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum yallati fi qawluhu ta'ala haramna kullu dhi dhufura al-ayah wa bisaddihim an-nas an sabilillah ini sudah dan kasiran. Maka karena keaniayaan, artinya disebabkan keaniayaan dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka dulu, yakni yang disebutkan dalam firman-Nya, kami haramkan setiap yang berkuku sampai akhir ayat. Juga karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maksudnya agamanya banyak. Wa akhdhimur riba wa qad nuhu anhu fit Taurah wa aklihim amwalan nas bil batil birrishad fi hukmi wa a'tadna lil kafirina minhum azaban liman. Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya dalam Taurat, dan memakan harta orang dengan jalan batil dengan memberi suap dalam pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih atau menyakitkan. Lakinir rasikhun as-sabitun fil ilmi minhum ta'budullah bin salim wal mu'minun al muhajirun wal ansari yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik minal kutubi wal muqiminas shalah nusiba alal madhi wa quri'a bil rafi' wal mu'tunaz zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim bin nun wal ya ajran azima wal jannah. Tetapi orang-orang yang mendalam, artinya kukuh dan mantap ilmunya di antara mereka seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang mukmin dari golongan muhajirin dan ansor, mereka beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelummu di antara kitab-kitab, sedangkan orang-orang yang mendirikan sholat mansub karena pujian. Dan ada pula
membacanya dengan marfu dan membayar zakat serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah yang akan kami beri. Fiilnya dibaca dengan nun atau dengan ya, pahala besar yakni surga. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi kama awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ibnai wa Yaquba bin Ishaq wal asbat wa auladuhu wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Abu Dawud Zabura bil fathi ismul lil kitab al mu'ta wa dom masdar bima'na mazburun ay maktuban. Sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah menurunkannya kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan seperti telah kami turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, yakni kedua putranya, serta Yakub bin Ishak dan anak-anaknya, yakni anak-anak Yakub, serta Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami datangkan kepadanya bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman, Daud. Zabur dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membacanya dengan marfu, yaitu masdar yang berarti mazburo, artinya yang tertulis. Wa arsalna rusulan qad qasasna lahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaika ruya annahu ta'ala ba'atha zamaniyata alfin nabi arba'atu alfin min bani Israel wa arba'atu alfin min sa'irin nas. Qalahu Syekh fi surati Ghafir wa kalamallah Musa bila wa sitotin takliman. Dan telah kami utus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 8.000 orang nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 lagi dari kalangan manusia lainnya. Ini dikatakan oleh Syekh dalam surah Ghafir, dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar-benarnya bicara, artinya secara langsung. Rusulan badalam minar rusulan qablahu mubashirin bistawabi man aman wa munzirin bil iqabin man kafara arsalnahum li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah tuqalu ba'da irsal ar-rusul ilaihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattubi ayatika wa nakuna minal mu'minin faba'athnahum liqati adarhum wa kana Allahu azizan fi mulkihi hakiman fi sun'ihi. Yaitu rasul-rasul menjadi badal bagi rasul-rasul yang sebelumnya, selalu pembawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang-orang yang beriman, dan penyampaian peringatan dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar. Mereka kami utus, itu ialah agar tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah alasan yang dapat dikemukakan setelah pengiriman rasul-rasul itu kepada mereka. Misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa tidak Tuhan kirim kepada kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayatmu dan menjadi orang-orang beriman. Maka Tuhan pun telah lebih dulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi, dan Allah maha tangguh dalam kerajaannya, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Ayat berikut diturunkan tatkala orang-orang Yahudi ditanyai yang mengenai kenabian Muhammad SAW, lalu mereka ingkari. Wanuzila lima sa'al Yahud an nubuti sallallahu alaihi wasallam fa ankaru lakin Allah yashhadu yubayyinu nabutaka bima anzala ilaika minal Qur'an al-ma'jiz anzalahu multabisan
بعلمه أي عالما به أو وفيه علمه والملائكة يشهدون لك أيضا وكفى بالله شهيدا على ذلك. Tetapi Allah menyaksikan, artinya tentang kenabianmu, dengan apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat itu diturunkannya sebagai hasil dari ilmunya atau memuat ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula atas kenabianmu itu, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Innalladzina kafaru billahi wa saddu annas an sabilillah dinil Islam bikatmihim na'ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa humul yahud qad dallu dalalan ba'ida anil haq. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, artinya dari agama Islam, dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, maksudnya ialah orang-orang Yahudi, maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Innalladzina kafaru billahi wa dhalamu nabiyyuhu bikatmani ni'tahu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala yahdiyahum tariqan minat turuq. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan berlaku aniaya kepada nabinya dengan menyembunyikan ciri-cirinya itu, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka suatu jalan di antara jalan-jalan yang banyak ini. Illa tariqo jahannam ay at-tariqu al-mu'di ilaiha khalidin muqaddarin al-khulud fiha idza dakhaluha abadan wa kana dzalika 'ala Allah yasira hayyinan. Kecuali jalan neraka jahanam, maksudnya jalan menuju ke sana kekal mereka, artinya ditakdirkan kekal di dalamnya jika mereka telah memasukinya buat selama-lamanya, dan yang demikian itu bagi Allah mudah, artinya gampang dan tidak sulit adanya. Ya ayuhan nas ay ahli Makkah qad ja'akumur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi min rabbikum fa aminu bihi waqsudu khairan lakum mimma antum fihi wa in takfuru bihi fa inna lillahi ma fis samawati wal ard malakan wa khalqan wa abidan fala yadurru kufrukum wa kana Allahu aliman bi khalqihi hakiman fi sun'ihi bihim. Hai manusia, maksudnya warga Makkah, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul, yakni Muhammad SAW, membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu kepadanya dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu. Dan jika kamu kafir kepadanya, maka baginya apa yang di langit dan yang di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk, dan hamba, hingga tidaklah merugikan padanya kekafiranmu itu. Dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, lagi Maha bijaksana mengenai perbuatannya terhadap mereka. Ya ahlul kitab, al-injil la taglu tatajawazu al-had fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-qawla al-haqqa min tanzihi 'anis syariki wal waladi innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha aw salaha Allah ila Maryam wa ruhun ay duruhi minhu udifa ilaihi ta'ala tashrifan lahu wa laysa kama za'amtum ibn Allah aw ilahan ma'ahu aw thalathatu li an nadharu murakkabu wal ilahu munazzahu anit tarkib wa an nisbatul murakkaba ilaihi fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu al-alihata salasatun Allahu wa Isa wa ummuhu intahu an dzalika wa atu khairan lakum minhu wa huwa tauhid innama Allah
ilahun wahidun subhanah tanzihan lahu an ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard khalqan wa ma lakan wa abidan wal mulkiyah tunafi an-nabuta wa kafa billahi wakila syahidan ala dhalik. Hai ahli kitab, maksudnya kitab Injil, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar, yaitu menyucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimatnya yang diucapkannya atau disampaikannya kepada Maryam, dan roh, artinya yang mempunyai roh daripadanya, diidofatkan kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk memuliakannya, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah atau Tuhan bersamanya, atau salah satu dari oknum yang tiga, karena sesuatu yang mempunyai roh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun dan dari dinisbatkannya tersusun itu kepadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Hentikanlah demikian itu, dan perbuatlah yang lebih baik bagi kamu, yakni bertauhid. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dia, artinya bersih dan terhindar dari mempunyai anak baginya yang terdapat di langit dan yang di bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba, sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas demikian itu. Layas dan kifah yutakabbaru wa ya'nafa al-masihu alladhi za'amtum annahu ilahu an ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun indallah la yastankifuna an yakunu abidan wa hada man ahsani al-istiqrad dzukira lil radi ala man za'ama annaha alihatan aw banatullah kama raddun bima qabaluhu alan nasara az-zaimin dzalikal maqsud khitabuhum wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an fil akhirah. Al-Masih tidak merasa malu. Maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Mereka juga tidak malu untuk menjadi hambanya. Ini suatu kalimat selang yang terbaik yang dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah, sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya. Siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yakni di akhirat. Fa'amal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum thawaba a'malihim wa yaziduhum min fadli ma la aina ra'at wala adan sam'at wala khataru ala qalbin bashar wa ammal ladzina istankafu wastakbaru an ibadati fayu'adzibuhum 'adzaban mu'liman wa 'adzaban nar wala yajiduna lahum min dunillah ay ghairi waliyan yadfa'uhu anhum wala nasiran yamna'uhum minhu ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun hujjah. Sorry kebanyakan. Wala nasiran yamna'uhum minhu. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu, dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, dan tidak pula terdetik dalam hati manusia. Adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri dari mengabdikan diri kepadanya, maka akan disiksanya mereka dengan siksaan yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksa neraka, dan mereka tidak akan memperoleh bagian bagi diri mereka selain daripada Allah pelindung yang akan melindungi diri mereka, dan tidak pula pembela yang akan menolong mereka. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhan hujjah min rabbikum alaikum wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubina bainan wa huwal Qur'an. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan, bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Fa'ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan tariqan mustaqiman wa dinul Islam. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepadanya, yakni agama Islam. Yastaftunaka fil kalalati qulillahu yuftikum fil kalalati inim ru'un marfu bifi'il yafsiru halaka matu laisa lahu waladun ay wala waladun wa huwa kalalati walahu ukhtun min abuyan abu falaha nisfu ma taraka wa huwa ayyul akh kadhalik yarithuha jami'un ma tarakta in lam yakun laha waladun fa in kana laha waladun dzikru fala syai'in lahu aw unsa falahu ma fadlu annis nasibiha walau kanat al-ukhtu aw akhun min fafurridu sadas kama taqdim awla surah fa in kanata ayyu ukhtan itnataini ay fasorida li anna nuzilat fi jabir wa qad matu an akhwatu falahuma asulu sani mimma taraka al akhu wa in kanu ayyu warisatu ikhwatan rijalan wa nisaan falid zakar minhum mislu hadil unsayyin yubayyinullahu lakum syara'i'a dinakum an la tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Wa minhu al-mirasu wa asy-syaikhanu anil bira anha akhiri ayat nuzulat ay min al-faraid. Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah jika seseorang ru'un menjadi marfu dengan fi'il yang menafsirkannya celaka, maksudnya meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula bapak, yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan baik sekandung maupun sebapak, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan dia maksudnya saudaranya yang laki-laki mewarisi saudaranya yang perempuan pada seluruh harta peninggalannya, yakni jika ia tidak mempunyai anak, sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperolehnya. Tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya.
Dan sekiranya saudara laki-laki dan saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah 1/6 sebagai mana telah diterangkan di awal surah. Jika mereka itu, maksudnya saudara perempuan, 2 orang atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir, ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan, maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki mereka. Dan jika mereka, yakni ahli waris, itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki di antara mereka sebanyak bagian 2 orang perempuan. Maka Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya agar kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di antaranya tentang pembagian harta warisan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Baro bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid. Baik, bismillah, masuk ke surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud al-uqud al-mu'akkidah allati bainakum wa bainallah wan nas uhillat lakum bahimatul an'am al-ibli wal baqaru wal ghanam akala ba'da dabahin illa ma yutla alaikum taharimahu fi hurimat alaikum al-maitata fal istithna munqati wa yajuzu ayyakuna muttasila wat tahrim lima urido minal mauti wa nahwi ghairu muhillis saidi wa antum hurum ayu muharrimuna wa nasbi ghairi ala hal min dumir lakum innallaha yahkumu ma yurid min tahlili wa ghairi la i'tirad alaihi. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu, baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, artinya halal memakan unta, sapi, dan kambing setelah hewan itu disembelih, kecuali apa yang dibacakan padamu tentang pengharamannya dalam ayat hurimat alaikumul maitatu, istisna atau pengecualian. Di sini munqati atau terputus, tetapi dapat pula muttasil. Misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya, tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji atau berihram. Ghairu dijadikan mansub karena menjadi hal bagi domir yang terdapat pada lakum. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya, baik menghalalkan maupun mengharamkannya, tanpa seseorang pun yang dapat menghalanginya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah jam'un sya'iratin ayu ma'alima dini bisaidi fil ihram wala syahrul haram bil qitali fihi wala hadiya ma uhdiya ilal haram minan na'ami bit ta'rodi lahu wala idah jam'un kiladati wa hiya ma kana yaqladu bihi min syajaril haram la ya'mana ay fala tata'aradu laha wala li ashabiha wala tahalu amin qasidin al baital haram bi an tuqatilu yabtaguna fadla rizqan min rabbihim bit tijarah wa ridwanan minhu bi qasdihi biza'mihi al fasid wa hada mansukhun bi ayati bira'atin wa idha halaltum minal ihram fastadu amri ibahati wala yajzi mannakum yukas binukum syana'anu bifathin annun was sukunuha bi ghadu bagdu qawmin
لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل وغيره وتعاونوا على البر فعل ما أمرتم به والتقوى بترك ما نهيتم عنه ولا تعاونوا فيه حتف إحدى التائين في الأصل الإثم المعاصي والعدوان التعادي في حدود الله واتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه إن الله شديد العقاب لمن خالفه. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Jamak syairatun, artinya upacara agamanya. Melanggar yaitu dengan berburu di waktu ihram, dan jangan pula melanggar bulan haram dengan melakukan peperangan padanya, dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci, serta binatang-binatang berkalung. Jamak dari kiladatun, artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman. Maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya. Jangan pula kamu halalkan atau kamu ganggu orang-orang yang berkunjung atau menuju Baitul Haram dengan memerangi mereka, sedangkan mereka mencari karunia, artinya rezeki dari Tuhan mereka, dengan berniaga dan keridoan daripadanya. Di samping berkunjung ke Baitullah, tidak seperti pengertian mereka dengan seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat itu dimansuh oleh ayat Baroah. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka perintahlah berburu. Perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan. Dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian dibaca syana'anu atau syan'anu. Berarti kebencian atau kemarahan kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidil Haram untuk berbuat aniaya kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan, dalam mengerjakan yang dititahkan dan ketakwaan, dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada ta'awanu, dibuang salah satu di antara dua tak pada asalnya, dalam berbuat dosa dan maksiat dan pelanggaran, artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada azab siksanya dengan menaatinya. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya bagi orang yang menentangnya. Terlihat alaikumullah akhirnya pelajaran al-mas'ul karena Al-Quran malah mulai khuzi wama illa lillahi bi'anna dibikir ala ismi ghayri wal munqatu al-baitatu khaliqat wal mawqudatu al-mahtulatu burban wal mutarif dia as-sa'itatu min qulubin ila as-salah sama wal mutarifatu al-mahtulatu binafsi ukhra wama akala sabiqu as-sabu minhu illa ma dakaitum ay adarukum fihi arwuha min hadhihi asya'i fadabahumuha wama dubiha ala ismi an-nusuh jama'u bisobin wahya al-asnamu wa an tastaqsimu tatalubu al-usma wal hukma bil azlam jama'il zalami bifathi azai wa dumiha ma'a fatha alam qadah bikasri ho fi sawir la raishi lahu wala nasunu wa kanat sab'atu inda sadini al-ka'bah alaiha a'lam wa kanu yahkumuna naha
Fa'in amarat humu tamaru wa in nahat intaha dalikum fiskun kharuju an ta'ati wa nazala yawma arafa ama hujjatil wada al yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum an tartaddu anhu ba'da tama'ihim fi dhalika lima ra'aw min quwwatihi fala takhshawhum wakhshawni yawma akmaltu lakum dinakum ahkamahu wa faraiduhu falam yunazzila ba'daha halalun wala haramun wa atmamtu alaikum ni'mati bikamalahu wa qila bidukhul makkata aminin wa raditu ay ikhtarat lakumul islam dinan faman yura fi mukhmasah fuja'ata ila akala syai'in mimma haramu alaihi fa'akulu wira mutajanifin ma'ilun li ismin maksiyah fa inna Allah ghafurun lahu ma akala rahim bihi fi ibahayatu lahu bi khilafi al ma'ili la ismu ay mutalabis bihi kaqati'u at-tariq wal baghi mithlan fala yuhal lahul akul. Diharamkan bagimu bangkai, yakni memakan darah yang mengalir seperti pada binatang ternak, daging babi, hewan yang disembelih karena selain Allah, misalnya disembelih atas nama lainnya, yang tercekik, yang mati karena tercekik, yang dipukul, yang dibunuh dengan jalan memukulnya, yang jatuh dari atas ke bawah lalu mati, yang ditanduk, yang mati karena tandukan lainnya, yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan itu lalu kamu sembelih, dan yang disembelih atas nama berhala jamak dari nisab artinya patung, dan mengundi nasib artinya menentukan bagian dan keputusan, dengan anak panah azlam jamak dari zalam atau zulam artinya anak panah yang belum diberi bulu dan ujungnya tidak bermata. Anak panah itu ada 7 buah disimpan oleh pengurus Ka'bah dan padanya terdapat tanda-tanda, maka tanda-tanda itulah yang mereka ambil sebagai pedoman jika disuruh mereka lakukan, dan jika dilarang mereka hentikan. Demikian itu adalah kefasikan, artinya menyimpang dari ketaatan. Ayat ini turun pada hari Arafah, masa haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah padaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, yakni hukum halal maupun haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya, hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat karuniaku, yakni dengan menyempurnakannya. Dan adapun yang mengatakan dengan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman dan telah kuridoi, artinya telah kupilih Islam itu sebagai agama kalian, maka siapa terpaksa karena kelaparan untuk memakan sesuatu yang haram lalu dimakan tanpa cenderung dan atau sengaja berbuat dosa atau maksiat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap apa perbuatan memakannya itu, lagi Maha Pengasih kepadanya dalam memperbolehkannya. Berbeda halnya dengan orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, misalnya penyamun atau pemberontak, maka tidak halal baginya memakan itu. Yas'alunaka ya Muhammad, madza uhilla lahum minat ta'am, qul uhilla lakumut thayyibat al-mustalidat wa saydu ma 'allamtum minal jawarih al-kausibu minal kalab wasaba'u wat-tayr mukallibin hal min kalabatil kulab bitasydid ay arsil tahu ala sid tu'allimunahunna hal min domir mukallibina ay
ta'dubunahun mimma 'allamakumullah min adabisid fakulu mimma amsakna 'alaikum wa inna qatalna bi an lam yakulna minhu bi khilafin ghairil mu'alimati fala yuhalli saydi ha wa ala mutaha antas tarisal idza arsalta wa tan zajri idza zajarati wa tumsik saydi wala ta'kulu minhu wa aqulu ma ya'rif bihi dzalika salatu mirati fa in akaltu minhu falaysa mimma amsakin ala sahibun fala yuhillu akal lam kama fi hadis as-sahih wa fihi an sayyidi as-sahal ida arsala wa gatiros Allah alaihi kasidul mu'lan minal jawarah wa kurus wallahi alaihi inda irsal lahu wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka di antara makanan? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik, yang enak-enak, atau yang halal, dan hasil buruan dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajar, seperti anjing, serigala, dan burung, dengan melatihnya berburu. Hal dari kalba pakai tasydid pada lam, artinya biasa kamu lepas berburu, kamu ajar mereka itu. Hal dari do mukallibina, artinya kamu latih mereka itu menurut apa yang diajarkan Allah kepadamu tentang cara berburu. Makanlah apa-apa yang ditangkapnya untukmu. Mereka membunuh buruan tanpa memakannya. Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal. Sebagai ciri-cirinya, bila dilepas ia berangkat, dan bila dicegah ia berhenti, serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengamatan sebanyak 3 kali. Jika buruan itu dimakan, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana tercantum dalam dua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika dilepas dengan menyebut nama Allah, maka sama dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih, dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepasnya, serta bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat al-mustalidat wa ta'amul ladzina utul kitab ay zibaih al-yahud wan nasara hilun halal lakum wa ta'amukum iyyahum hilun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu al-hirair minal ladzina utul kitaba min qablikum hal lakum an tankahuhun idza ataytumuhunna ujurahun mahuruhun muhsinin mazujin ghairu musafihin mu'allinin bizina bihun wala muttakhidhi akhdanin minhun tus'u nabizina bihun wa may yakfur bil iman ay yartaddu faqad habita amaluhu as-solih qabla dhalik fala ya'tadu bihi wa la yusabi alaihi wa huwa fil akhirati minal khasirin idza matu alaihi. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, artinya yang enak-enak, dan makanan-makanan orang-orang yang diberi kitab, maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani, halal bagi kamu, dan makananmu yang kamu sajikan kepada mereka halal pula bagi mereka, dan wanita-wanita yang merdeka di antara wanita-wanita mukmin
serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Halal pula kamu kawin, apabila kamu telah membayar mas kawin mereka, atau mahar dengan maksud mengawini mereka, sehingga terpelihara kehormatan, bukan dengan maksud atau melakukan perzinaan dengan mereka secara sembunyi-sembunyi. Dan siapa yang kafir terhadap iman, artinya murtad, maka sungguh telah hapuslah amalnya, amal soleh sebelum itu hingga tidak dianggap diberi pahala, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yakni jika ia meninggal dalam keadaan demikian itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ay al-dutum al-qiyam ila shalah wa antum mahdutun faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ay ma'aha kama bainatahu as-sunnah wamsahu bi ru'usikum alba lil asaq ay asaku al-masih biha min ghairi isalata ma'a wa huwa ismun jinsun fayak fi akul ma yusiduku alaihi wa huwa masih ba'do syarati wa alaihi syafi'i wa arjulukum bin nasbi fan ala aidiyakum wa bil jarri ala jawari ila ka'bayin ay huma kama bayyinatahu as-sunnah wa huma al-idhamana an-itani fi kulli rajul inda mafsilu as-saqu wal qadim wal fasli bayna al-aidi wal arjuli al-maksulata bir-ra'si al-mamsuh yufidu wujubi tartib fi taharah hadhil a'dha wa alaihi asy-syafi'i wa yukhidhu minas sunnah wujubu an-niyah fihi kaghairihi minal ibadati wa in kuntum junuban fatahharu faghsilu wa in kuntum mardan yadurruhu alma au ala safarin ay musafirin au jaa ahadun minkum minal ghaiti ay ahadis au hadas au la mastumun nisa sabiqa mislu fi ayatin nisa falam tajidu ma'an ba'da talabuhu fatayammamu iqsadu sa'idan tayyiban taroban taharan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ma'al murfakin minhu bidurbatin wal ba lil isal wa bayyinati sunnah anil murad isti'ab al-aduwin bil masih ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj dhiqu bima faradu alaikum minal wudu awil waslu wat taimim walakin yuridu liyutahhirukum minal ahdatha wal dunub waliyutimma ni'matahu alaikum bil islam bibayani syira'i'uddin wala la'allakum tashkurun ni'mahu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri, maksudnya hendak berdiri mengerjakan sholat, dan kamu sedang berhadas, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku. Artinya, termasuk siku itu sebagaimana diterangkan dalam sunnah, dan 10 kepalamu. Ba berarti melengketkan, jadi lengketkanlah sapuanmu itu kepadanya tanpa mengalirkan air, dan ini merupakan isim jenis sehingga dianggap cukup
bila telah tercapai sapuan walaupun secara minimal, yaitu dengan disapunya sebagian rambut. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafi'i, dan kakimu dibaca mansub karena diatofkan kepada aidiyakum, jadi basuhlah. Tetapi ada pula yang membaca dengan baris di bawah atau kasroh dengan diatofkan kepada yang terdekat sampai dengan kedua mata kaki. Artinya termasuk kedua mata kaki itu sebagaimana diterangkan dalam hadis, dua mata kaki ialah dua tulang yang tersembul pada setiap pergelangan kaki yang memisahkan betis dengan tumit, dan pemisahan di antara tangan dan kaki yang dibasuh dengan rambut yang disapu menunjukkan diharuskannya atau wajib berurutan dalam membersihkan anggota wudhu itu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Dari sunnah diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah, maksudnya mandilah. Dan apabila sakit yang akan bertambah parah dengan menyentuh air atau dalam perjalanan musafir, atau kamu kembali dari tempat buang air, artinya berhadas atau menyentuh wanita, hal ini telah dibicarakan dulu pada surah An-Nisa. Lalu kamu tidak memperoleh air, yakni setelah mencarinya, maka bertayamumlah dengan mencari tanah yang baik, tanah yang bersih. Sapulah muka dan tanganmu beserta kedua siku dengan tanah itu dengan 2 kali pukulan. Ba menunjukkan lengket, sementara sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sapuan itu meliputi kedua anggota secara keseluruhan. Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu. Allah itu tidak menyulitkan kamu dengan kewajiban-kewajiban berwudu, mandi, dan tayamum itu, tetapi Dia hendak menyucikanmu dari hadas dan dosa, dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu, yakni dengan Islam, dengan menerangkan syariat-syariat agama. Semoga kamu bersyukur atas nikmatnya itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum bil Islam wa mitsaqahu ahadu alladhi wasaqakum bi ahadukum alaihi id qultum lin nabi sallallahu alaihi wasallam hina bi'tamu sami'na wa ata'na fi kulli ma ta'amru bihi wa tanhi mimma nuhibbu wa nakaru wattaqullah fi mitsaqahu an tanquduhu innallaha alimun bidzatis sudur bima fil qulub fabighairi ula. Dan ingatlah olehmu karunia Allah kepadamu, maksudnya agama Islam dan perjanjiannya yang telah diikat eratnya denganmu, artinya yang telah diperbuatnya denganmu. Ketika kamu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu baiat kepadanya, kami dengar dan kami taati mengenai apa juga yang engkau suruh ataupun larang, baik yang kami sukai maupun yang kami benci, dan bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sampai melanggar perjanjian itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati, yakni apa yang terdapat di dalamnya, apa yang terdapat di luarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin qaimaini lillahi bihaqquhu syuhada bil qisti bil adli wala yajri mannakum yuhammilnakum syana'an bagdu qaumin ayyul kuffar alla ta'dilu fatanalu minhum la dawatuhum ya'dilu fil udu wal wali wa ayyul adli aqrabu bittaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun fayujazikum bihi. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah, menegakkan kebenaran-kebenarannya, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir, untuk berlaku tidak adil, hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. Berlaku adillah kamu, baik terhadap lawan maupun terhadap kawan, karena itu artinya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa'adan hasanan lahum magfiratun
wa ajrun 'adzim wal jannah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh suatu janji yang baik, bahwa untuk mereka keampunan dan pahala besar, yakni surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sebaliknya, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penduduk neraka.